Halo semuanya, selamat datang di rekaman Eastern Art Review minggu ke-9. Kali ini kita akan membahas topik seni di rumah kita sendiri di Indonesia. Setelah kita beres-beres di minggu yang lalu, kita mencoba menyelesaikan semua pembahasan di negara Asia Tenggara ya. Di Thailand, Filipina, dan sisanya ya, Korea juga. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk menutup Asia Tenggara dengan Indonesia sebelum kita beralih ke contemporary art yang ada di Asia. Di Indonesia ini untuk bagian sekarang kita hanya membahas kira-kira semua yang seni yang sifatnya lebih ke arah tradisional. Tapi nanti berikutnya kita akan mulai melihat transisi bagaimana seni di Asia kira-kira menghadapi tantangan global dan gimana mereka bisa membaur, mengupdate diri menjadi lebih relevan. Kalau kita lihat dari sisi histori, Indonesia itu berarti ada dari sisi prehistorik ya, yang mana tentunya kalian udah eh, mendapat semua pendidikan itu tentunya dari SD sampai SMA ya, dari pelajaran sejarah. Jadi saya tidak akan panjang lebar lagi karena di situ tentunya ada manusia purba, ada Pithecanthropus erectus, terus ada prasasti dan lain sebagainya yang nanti bakal coba disentuh sedikit. Tapi secara prehistoris tentunya saya nggak akan sentuh lagi. Saya bakal mencoba melihat aja dari sisi historik, artinya sejarah yang bisa diukur ya, dari era Hindu, Buddhis, dan Islam. Setelah kita melihat tiga itu, tentunya kita akan mencoba juga mengamati bagaimana perkembangan seni itu setelah melewati segala macam pengaruh-pengaruh ya secara sinkretik dari budaya Hindu. Dan tentunya nanti akan ada banyak adaptasi-adaptasi yang kita bisa lihat ya. Oke, kalau kita mencoba untuk membahas sejarah Indonesia, tentunya saya tidak bisa membahas satu-satu dari setiap pulau ya, memang ya Sumatera misalkan. Jadi saya akan mencoba mengambil perspektif overview yang sifatnya lebih sentris ke keseluruhan. Saya bukan bilang Jawa sentris, tapi saya mencoba untuk secara keseluruhan aja, walaupun memang pada ujungnya larinya lebih ke Jawa sih gitu. Jadinya sulit dan kalau seandainya saya bisa merangkum, saya bakal mencoba merangkum di area ini aja. Karena kalau saya bahas dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Irian dan lain sebagainya, maka dia akan jadi terlalu luas ya pada ujungnya. Jadi kita akan mencoba mencari satu satu garis merah, satu benang merah yang kira-kira bisa mengikat semuanya aja. Tapi dari buku-buku, kalau misalkan kita mau coba untuk membahas ya, jadi area-area Sumatera misalnya itu termasuk salah satu yang pernah dikuasain Inggris. Jadi pada akhirnya memang buku-bukunya juga kalau kita mau coba lihat banyaknya record tertulisnya dari misalnya Raffles gitu ya, Sir Stamford Raffles atau orang-orang Belanda atau apapun yang pernah menduduki daerah kita. Seperti buku sejarah Sumatera juga di situ William Marsden ya, jadi kebanyakan orang luar. Tapi bukan berarti tidak ada orang-orang dari dari rekaman record tradisional ya, maksudnya babat tanah Jawi dan lain sebagainya itu sebetulnya dia mengchronicle atau mengurutkan banyak dokumen-dokumen yang dikumpulkan ya, cerita-cerita dari banyak kerajaan-kerajaan yang ada di sekitaran Pulau Jawa gitu ya, seluruhnya itu. Jadi memang sebetulnya saling berhubungan antara kerajaan, antara keraton, antara sultan, antara semua pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa itu seperti seolah-olah mereka punya hubungan darah gitu ya dan relasi yang bisa dibilang cukup dekat. Jadi seperti itu. Eh ini saya cuma taruh aja banyak buku-buku ini. Tentunya saya nggak akan juga bisa bahas satu-satu karena kita tidak tertarik masuk ke
area-area historis yang terlalu kronologis, kita cuman mau mencoba melihat bagaimana sih sudut pandangnya ya seni di Indonesia itu. Sebelum ada agama-agama yang masuk dari Buddhis atau dari Hindu ya, Indonesia itu sebetulnya punya kepercayaan-kepercayaan sendiri yang mana kita masih bisa lihat, jadi penyembahan roh leluhur, penyembahan juga dari elemen-elemen alam ya, mau batu, mau pohon, mau apa yang dianggap punya kekuatan gitu. Jadi ada spirit yang diam di dalamnya. Di Bali kita bisa lihat tentunya ada biasanya entah patung-patung tertentu atau pohon tertentu gitu yang suka dikasih kain poleng. Kain poleng itu yang hitam putih ya di Bali. Jadi artinya itu menandakan ada bisa dibilang zona sakral atau juga termasuk di salah satu si bendanya itu sendiri ya. Jadi dia mengandung itu. Jadi makanya animisme, dinamisme, henoteisme di Indonesia itu kurang lebih ada ya. Jadi memang melalui itu semua sampai pada saat Hindu masuk baru mulai ada politeisme atau mungkin henoteisme ya jatuhnya. Hindu sendiri mencapai Indonesia atau Nusantara kira-kira sekitar abad kedua atau ketiga dari Masehi ya. Jadi maksudnya abad kedua ketiga Masehi di situ. Tahun 200, tahun 100 sekian, tahun 200 lebih gitu. Dan mereka membawa ajaran-ajaran Vedic tentunya yang kita udah lihat ya di minggu kedua yang minggu kedua lalu. Jadi saya juga nggak akan bahas lagi di sini. Tapi pertandanya apa? Pertandanya adalah kita bisa lihat kira-kira di abad 1 sampai 4 itu banyak ada di tempat penguburan ya ditemukan burial disc atau ini yang bentuknya seperti lingkaran yang gambarnya ada di bawah. Dia biasanya ditemukan di samping penguburan-penguburan itu. Jadi misalnya di dalam sarkofagusnya langsung atau di dalam di samping dari jasad yang ada ya. Dan itu ternyata membuktikan bahwa ini sebetulnya kepercayaan Hindu. Orang yang dikubur dengan burial disc itu. Tapi selain itu juga kita bisa lihat ya dampak Hinduisme yang ada di budaya kita sebetulnya kan jauh mengakar ke belakang ya. Dalam artian wayang aja kalau kita lihat misalnya seperti gambar yang ada di sebelah kanan itu ada Batara Guru misalnya yang mana dia sebetulnya adalah role-nya di antara Rudra atau Shiva di situ. Nah, nama jalan, aksara dan lain sebagainya nanti juga kita bahas, tapi anyway itu masih menjadi salah satu root atau akar dari Hinduisme itu sendiri ya. Kerajaan Majapahit. Nah, ini salah satu yang mungkin saya langsung fast forward aja ya karena tentunya akan banyak banget kerajaan-kerajaan yang ada di eh, Indonesia dan saya nggak mungkin satu-satu juga coraknya macem-macem pula. Jadi mungkin saya bakal mencoba untuk menyentuh satu aja Majapahit ya, yang secara keseluruhan hampir mampu mempersatukan Indonesia dan ruling atau berkuasa dengan cukup lama untuk menjadikan kedamaian bisa tercapai. Nah, jadi di bahasa atau istilah Nusantara itu kan sebetulnya jadi dimulai dari situ ya. Dan itu dimulai dari Sumpah Palapa di situ yang tahun 1336. Itu sumpah dari Pati Gajah Mada ya. Kita bisa coba lihat pertama-tama dari Majapahit sendiri, dari logo atau simbol yang seringkali muncul, itu Surya Majapahit. Sebetulnya Surya Majapahit ini, dia berisikan banyak semacam susunan-susunan ya, dari figur-figur celestial. Kalau kita lihat dari lingkaran luar, itu ada Varuna, Vayu, Kuvera, Isana, Indra, Agni, dan lain sebagainya. Masuk ke lingkaran yang lebih dalam, ada Brahma, Rudra, Mahadewa, dan lain sebagainya. Di tengah baru ada Shiva. Jadi ini udah jelas banget dia ada elemen Hinduisme yang kuat ya di sini.
Nah, ini semua area yang dikontrol oleh Majapahit pada dulunya. Jadi hampir semua ya, kalau kita bisa lihat, cuman memang Majapahit itu hanya mengontrol kira-kira area-area yang ada di jangkauan-jangkauan pinggiran ya. Jadi maksudnya pinggir-pinggir laut gitu, karena memang armada kekuatannya betul-betul kuat ya, Majapahit itu. Dan bahkan bisa naik sampai ke area yang kita kenal sekarang, Malaysia dan Singapura. Sebagian bahkan hampir menyentuh Filipina ya, kalau kita lihat. Jadi betul-betul eh, ekspedisinya bisa sejauh itu gitu, kerajaan Majapahit itu. Jadi luar biasa kalau kita pikir ya. Nah, visual apa yang kita bisa lihat dari hasil-hasil heritage Hindu itu? Ada seni hias Majapahit tentunya, dari patung, relief ya, batik cap juga ternyata sudah ada pada era itu. Prasasti. Nah, ini yang tadi saya sebut di awal ya. Jadi memang ukiran-ukiran itu diperkenalkan masuk dengan bahasa Sanskerta, lagi-lagi Sanskrit kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, ragam hias Majapahit tentunya jadi tidak akan aneh kalau di minggu lalu saya udah bahas tentang Lai Tai atau Kranok dari Thailand. Karena bagaimanapun juga, sebagian besar dari pengaruh itu turun ke Indonesia. Yang mana yang duluan, saya nggak tahu. Tapi kita bisa lihat ada semacam kesamaan. Dalam artian ada share antara budaya apa yang kita lihat dengan visual yang ada gitu ya. Buddhis Hindu dan Buddhis Hindu di Indonesia dan di Thailand. Kedua-duanya pasti sharing. Nah, ragam hias Majapahit itu banyak dan dikenal dengan ornamen-ornamen yang terlihat seperti ini, Hindu decorative design. Di Hindunya sendiri tentunya kita udah tahu ada Silpa Sastra ya. Tapi di Indonesia ketika kita lihat misalnya pas kalian ke Bandara Soekarno-Hatta, itu kan juga banyak ya. Kalau yang di Terminal Lama ada banyak ukiran-ukiran di situ yang ada dari pilar-pilar, di pilar-pilar maksud saya. Dan nanti ada makara dan lain sebagainya di ujung-ujung tangga. Itu banyak sekali yang sudah khas ya, setidaknya di visual kita. Jadi memang kalau kita mau kembali melihat kekayaan visual kita, ya kembalilah kira-kira ke area-area ini. Tapi tergantung, lagi-lagi tergantung dari pulau mana ya. Nah, Surya Majapahit juga bisa terlihat di batik. Dan banyak motif-motif yang tadi saya sebut dari ragam hias Majapahit itu ternyata punya banyak adaptasi. Mulai dari yang Cirebon, Surakarta, Jepara, dan Madura. Selain itu juga ada hiasan-hiasan yang ada di pegangan atau kira-kira tangga atau bahu dari tangga ya. Nah, ini contohnya yang di sebelah kiri. Paling kiri adalah bentuk kala dan makara yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini ada di Terminal 1 dari airport kita ya. Dan di situ ada banyak elemen tuh di situ yang memang terlihat seperti fungsinya, kalau kalian ingat lagi, seperti yaksha, seperti dharmapala, yang mana dia sebetulnya mencoba untuk menjaga ya. Jadi simbolnya tuh itu, menjaga supaya evil spirit atau energi negatif itu tidak masuk atau tidak lewat ya. Jadi seperti seolah-olah diusir. Kalamakara ini yang tadi ya, jadi penjelasannya adalah dia bentuk muka yang terlihatnya menyeramkan supaya dia mengusir. Dan ini juga terlihat banyak di Bali ya. Jadi kalau kita ke Bali, kita lihat dari kedua gerbang masuk misalnya ke rumah-rumah Bali itu, atau ke kuil temple yang ada di Bali, pura, itu banyak sekali terlihat ya kala makara itu. Selain itu batik juga, kalau kita bicara tentang batik yang di era tradisionalnya di Majapahit, ada batik cap zaman dulu.
Tapi tentunya batik sendiri ada lumayan banyak em, motif ya di Indonesia, dan saya bukan ahli di batik, tapi kalau misalkan kita mencoba melihat ada beberapa pattern-pattern tertentu gitu seperti batik parang ya. Itu kan seharusnya punya punya kegunaan sendiri pada era kita yang lebih modern sekarang. Di di mana sebetulnya batik-batik itu hanya bisa dipergunakan atau dikenakan oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi, bisa berarti ningrat atau punya kedudukan di dalam keraton ya. Jadi artinya orang-orang di luar dari lingkaran keraton itu seharusnya tidak boleh pakai. Tapi ya gara-gara zaman mungkin jadi lebih terbuka ya pada ujungnya. Dan ada banyak lagi tentunya batik-batik itu ya, batik Cirebon lah misalnya, batik dari Madura lah, dari Banyuwangi lah, dari mana. Itu semuanya punya kekhasan sendiri dan tentunya punya warisan-warisan nilai lokal semuanya yang tentunya saya nggak bisa bahas satu-satu. Tapi kalau kalian coba mencari glosarium tentang istilah-istilah batik dan makna-maknanya itu sebetulnya pasti banyak sekali ya yang bisa dicari di situ. Itu tinggal masalah riset aja mau dituju yang mana kalau misalnya digunakan untuk desain. Nah, kebiasaan seni hias dari Majapahit juga bisa digunakan di seperti dinding-dinding untuk hiasan kuil misalnya gitu ya. Karena kita lihat di minggu kedua yang lalu waktu kita bahas di Lembah Indus, di periode-periode tertentu sudah ada ukiran-ukiran yang cukup detail. Yang mana sebetulnya ukiran-ukiran kayu itu masih diteruskan gitu sama pengrajin-pengrajin pengukir kayu. Cara penggambarannya, skalanya, dan lain sebagainya sebetulnya mirip dengan tradisi Hindu yang sudah ada. Dalam bentuk dua dimensionalnya, kita bisa melihat lukisan kamasan. Kamasan ini lukisan yang berasal dari Bali atau dari Klungkung ya, lebih tepatnya. Nah, ini punya juga akar ke kerajaan Majapahit itu. Karena secara heritage visual, kita bisa melihat bagaimana mereka digambarkan ya. Lagi-lagi badan 3/4, terus banyak ornamentasi di situ. Kita bisa lihat juga seperti yang berbentuk matahari di gambar yang sebelah kanan ya. Penggambaran naga yang kurang lebih mirip dan tentunya udah familiar ya dengan kita. Bagaimana naga digambarkan misalnya seperti di Thailand atau itu punya kesamaan di situ. Nah, ini adalah gaya kamasan ya yang kalian boleh coba cari lebih lanjut lagi. Kebanyakan menceritakan bagian-bagian atau skenario-skenario yang ada di Mahabharata. Nah, jadi lagi-lagi sebetulnya dia kembali ya ke akarnya. Ukiran batu paras yang juga terlihat banyak di Bali, ini juga sama, masih turunan dari ragam-ragam hias yang tadi saya sebut. Terus saya tidak terlalu yakin apakah masih banyak bentuk-bentuk seperti ini di zaman sekarang, tapi waktu saya masih sekitar SMP atau SMA, di kira-kira tahun 90 sampai 2000-an, saya masih banyak menemukan ini di tukang-tukang tanaman misalnya ya, pada era-era dulu. Bagaimana ukiran batu ini masih banyak dipakai untuk menunjukkan kekasan. Dan banyak dibeli oleh rumah-rumah tertentu untuk di dipakai untuk hiasan ya di depan rumahnya. Nah, jadi memang tokoh-tokoh seperti ini punya aura sendiri untuk ditunjukkan. Dan biasanya untuk menggambarkan kekuatannya mereka digambarkan dengan mirip seperti dewa Hindu ya, jadi bertangan banyak, terus memegang banyak simbol-simbol di situ. Ada banyak cara mengartikannya dan tentunya dan karena saya bukan ahli di bidang ini, jadi satu persatu sebetulnya
ada artinya ya, dari entah senjata atau pecut atau apa yang dipegang, itu biasanya melambangkan sesuatu. Oke, kalau Buddhisme, bagaimana Buddhisme nyampe ke Indonesia? Ya, tentunya kalau kita ingat dari ceritanya Raja Ashoka ya. Jadi eh, ada aliran tersendiri yang masuk ke Indonesia, Mahayana, eh, dan banyak diserap gitu pada ujungnya di Indonesia. Jadi salah satu strain atau stream yang masuk ke kita adalah apa? Mahayana ya. Selain itu, kita juga bisa lihat ada survei dari Cina. Jadi artinya mungkin kalau kita coba mengingat dan kita sadari sebetulnya ancestornya orang Indonesia atau pendahulunya dulu banget itu dikatakan berasal dari area Formosa atau Taiwan ya sebetulnya area-area situ. Tapi kalau kita coba lihat juga ternyata Cina melakukan ekspedisi ya. Jadi lewat Cheng Ho, kita kenalnya dengan Cheng Ho. Sebetulnya namanya si Cheng He gitu ya. Eh, ada satu hal yang disebut sama mereka oleh Tan Masi itu. Mungkin kita kenalnya dengan Temasek kalau hari ini, dan Temasek itu udah identik dengan Singapura. Tapi di laporan-laporan Cheng He, kalau kita lihat dari bukunya, sebetulnya dia hanya menyebutkan eh, Tan Ma Si itu adalah land rising from the sea atau the Coral Islands katanya. Land between the seas. Kalau kita mau mencoba berasumsi bisa jadi dia Filipina, bisa jadi dia Indonesia juga. Karena toh area dia berekspedisi turun ke bawah. Ke area selatan ya, maksudnya melewati Laut Cina Selatan. Jadi artinya sebetulnya ada kemungkinan besar apakah diartikan Temasek itu termasuk Indonesia? Nah, itu juga menjadi pertanyaan ya, karena sebetulnya sampai hari ini kadang-kadang ketegangan terjadi antara Filipina, Vietnam, kita dengan Cina itu karena klaim over eh, area tertentu dari Laut Cina Selatan yang mana dia sudah mulai masuk ya kan ke daerah kedaulatan masing-masing negara itu. Ya, jadi dispute-nya ada di situ ya, kurang lebih. Kadang-kadang pertengkaran perdebatannya adalah menentukan daerah mana yang sebetulnya masih masuk ke pemilikan negara tertentu. Nah, itu repot. Tapi dari Cheng He kita bisa lihat dia mencoba juga untuk menjadi seorang kartografer. Jadi dia membuat peta dari setelah proses ekspedisinya. Dia mencoba membuat satu peta supaya bisa dinavigasi. Memudahkan navigasi ya maksudnya ketika orang-orang lain butuh melewati area perairan Indonesia. Nah, peta itu disebut peta Maukun. Bagaimana dengan orang-orang Chinese sendiri? Karena setelah melewati proses tadi, survei oleh Cheng He, tentunya ada banyak orang-orang dari daratan Cina yang turun juga ke Indonesia. Jadi sebetulnya darah Asia itu sharing lumayan cukup banyak dengan darah Chinese. Mau diakui atau tidak, masih ada tersambung ke situ. Dan kebanyakan orang-orang yang turun ke area kita adalah dari daerah Fujian dan Guangdong. Kira-kira jadi itu area-area selatannya dari Cina ya. Tentunya mereka tertarik untuk turun karena mendengar hasil survei dari Cheng He tadi. Yang mana dia mengatakan bahwa daerah Tan Maxi atau Temasek itu sebetulnya punya prospek yang bagus ya. Dalam artian tanahnya kaya, subur, terus punya banyak sumber-sumber mineral dan apa batu-batu yang bisa dibilang berharga gitu. Logam-logam mulia ya.
Nah, jadi di sini memang yang selalu menjadi ketegangan atau ada area yang namanya China's Nine Dash Line itu. Nah, ini lumayan eh, masih belum selesai-selesai gitu ya, kadang-kadang sampai hari ini juga. Ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia kurang lebih seperti misalnya Hindu, Tarumanegara dan Kutai, Hindu Buddha, Sriwijaya, dan Majapahit ya. Kalau kita mencoba untuk mencoba membahas Borobudur, misalnya influence dari Buddhism, tentunya ada satu landmark yang terkenal di Indonesia dan tentunya kita semua seharusnya udah tahu ya, yaitu Borobudur tentunya. Dan kalau kita coba amatin Borobudur itu sebetulnya bentuknya mandala ya. Jadi kalau kita coba inget lagi, kemarin-kemarin sempat sudah ada bentukan-bentukan dari Borobudur. Itu sebetulnya menceritakan tentang perjalanan. Perjalanan dari dunia yang betul-betul dunia manusia, dunia yang penuh dengan keinginan, makin ke atas, makin ke pusat, maka semakin suci. Dan semakin meninggalkan semua keinginan duniawi ya. Borobudur sendiri itu dibangun di abad ke-9 di dinasti Sailendra. Dan floor plan yang ada di sekitar Borobudur itu melingkar ya maksudnya di setiap level-level atau di setiap apa namanya tingkatan-tingkatan itu menceritakan juga tentang samsara dan perjalanan supaya mencapai ke kesucian. Nah, itu tentunya ada banyak istilah-istilahnya sendiri ya. Jadi Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, itu semua menceritakan tentang perjalanan-perjalanan tadi. Jadi seperti Kamadhatu misalnya adalah dunia keinginan atau dunia nafsu katanya ya. Rupadhatu itu eh, mencoba untuk meninggalkan hawa nafsu tadi gitu. Tapi masih terikat oleh itu nama dan diri gitu ya, tubuh gitu, ketubuhannya itu masih ada. Rupa datu itu buat mereka yang sudah terlepas. Kira-kira gitu. Jadi menceritakan tentang itu semua. Nah, inilah floor plan dari Borobudur ya. Nah, relief-relief yang ada di Borobudur sebetulnya juga kurang lebih meminjam dari tradisi-tradisi yang dibawa dari India. Jadi masalah ukiran, mau dia ukiran kayu atau ukiran batu, sebetulnya sama-sama secara visual dan secara skill dibawa dari sana. Jadi memang di Borobudur itu ada gambaran-gambaran tertentu yang sifatnya kadang-kadang vulgar ya. Jadi entah kekerasan atau kadang-kadang menggambarkan apa aktivitas seksual. Jadi lagi-lagi kadang-kadang ada lahan-lahan tertentu yang tidak dianjurkan untuk dilihat anak kecil ya karena ada kemungkinan besar mereka akan bertanya gitu nanti itu aktivitas apa. Ya, tapi memang harus dibuat sedemikian rupa karena dia mencoba untuk menggambarkan eh apa namanya kegiatan manusia yang betul-betul masih terikat oleh hawa nafsu ya. Ya, kalau kita coba perhatiin juga, kita mengingat kembali bahwa Buddhisme itu selalu mengajarkan apa banyak right action itu ya. Jadi aksi-aksi yang perlu dilatih tuh supaya kita masuk pada jalur yang lurus bisa dibilang seperti itu. Nah, ini adalah melewati Dharma Cakra ya sebetulnya. Dan ini tentunya akan muncul beberapa kali kalau kalian mencoba untuk mengamati lebih detail dari dinding-dinding relief yang ada di Borobudur. Ya ini hanya contoh-contoh aja dan beberapa lapis-lapis tadi ya.
Ya, secara proses sebetulnya dari Borobudur ada sebuah kebiasaan yang mereka prosesnya melalui penggambaran ilustrasi dulu, terus baru eh, diciptakan reliefnya ya, dipahat dengan cara dipahat. Dan bahkan pernah ada sebuah catatan bahwa Borobudur itu katanya dulu berwarna ya. Jadi memang sulit untuk menentukan apakah betul ada apa tidak, tapi ya katakanlah misalkan iya, berarti seharusnya kalau dia diwarnai akan mirip tentunya seperti kuil-kuil Hindu yang kita bisa lihat di apa pada era yang lebih modern ya, tentunya warna-warnanya eh, akan mirip seperti itu. Nah, dari semua itu maka kita sudah bisa mencoba menilai ya bahwa patung-patung Buddha yang selama ini kita sudah lihat punya perbedaan dan kekhasan visual. Yang mana yang dari daratan misalnya yang ada di bagian atas, yang tengah, Thailand tentunya sudah terlihat yang paling kiri atas dan kanan atas, Tibetan yang bawah, terus yang dari area Cina lagi atau dari area Hong Kong ada di kiri bawah, kanan bawah Indonesia. Jadi kita bisa mengenali sebetulnya dari bentuk visual tersebut. Ya, patung Buddha sendiri juga punya banyak istilah-istilah ya di sini dan simbolismenya memang cukup eh, banyak ya kalau kita mau coba memahami satu persatu. Sikap tangan juga seperti yang poin nomor 5 ini kalau kita lihat itu namanya mudra ya. Jadi punya meaningful hand attitude. Nah, ini beberapa contoh dari mudra dan simbolisme yang digunakan. Dan mengingat juga selalu punya diasosiasikan dengan arah mata angin ya. Jadi itu ada utara, ada west, ada east, ada south. Oke, aksara. Bagaimana dengan aksara? Nah, aksara yang kita bisa kenal dari Jawa, misalnya aksara Sunda, itu juga sebetulnya kurang lebih punya akar di Sanskerta ya. Termasuk juga dari penamaan dan dari semua bentuk-bentuk apa nama-nama yang sudah diadaptasi tuh. Boleh dibandingkan antara Sanskerta dengan aksara Jawa. Bahkan huruf Thailand sekalipun sebetulnya masih punya akar ke Sanskerta. Kita perlu ingat juga kalau untuk keperluan desain, aksara Jawa itu bisa diadaptasikan ya, secara tipografis maksudnya. Jadi untuk permainan-permainan kreativitas ini kita bisa saja tuh merubah misalnya teh botol sosro atau Coca-Cola gitu, dinaturalisasi menjadi elemen atau visualnya Indonesia gitu melalui aksara-aksara tersebut. Nah, maka kalau kita mencoba bermain dengan desain-desain seperti ini, kita jadi punya kekasan yang bisa langsung kita pakai dan identik gitu ya, langsung dengan Indonesia itu sendiri. Dari semua yang kita udah lihat, dari semua negara, mau itu Cina, Korea, Jepang, India, Thailand, dan lain sebagainya, semuanya punya sistem kosmologi. Dan ini sudah terlihat ya, terutama di seni Asia. Yang mana hampir semua kesenian yang dibuat di Asia itu sebetulnya selalu berhubungan atau berkaitan dengan konsep kosmologi itu sendiri. Artinya kosmologi itu berhubungan dengan mikro dan makro. Ini istilah yang berulang kali saya sebut ya. Yang kecil di dalam yang besar di dalam yang kecil. Manusia adalah bagian dunia dan manusia adalah dunia itu sendiri gitu. Jadi yang kecil di yang besar di yang kecil. Semuanya selalu menjadi satu. Makanya setiap seni yang dibuat di Asia biasanya punya tendensi untuk mengarah ke fungsi keagamaan. Karena dia terhubung ke fungsi kosmologis atau gambaran kosmologi itu sendiri.
Di Buddha misalnya, kita lihat ada gambaran samsara dan floor plan dari Borobudur. Itu sudah berbicara tentang kosmologi. Jadi dalam proses pembuatannya selalu ada kepekaan terhadap hal yang spiritual. Jepang, Cina, India semuanya punya gerbang, ya kan? Kita udah lihat semuanya. Ada simbol yin dan yang pula, yang mana ada versinya sendiri-sendiri. Semuanya berhubungan ke sana. Termasuk sampai ke lukisan literati paintingnya Cina. Termasuk juga sampai ke ink painting. Sumi-e dari Jepang misalnya, itu juga sama berbicara tentang ketenangan, masalah goresan yang ada dan tiada. Prinsip-prinsip itu semuanya kembali ke hal yang kosmologis sifatnya. Di Islam, semua proses adaptasi yang terjadi sebetulnya juga berbicara masalah kosmologis tadi. Jadi, proses berkarya di dalam Islam, kalau kita mencoba mengingat lagi ya, itu ada zikir. Dan untuk keperluan penyebaran dari agama itu sendiri, tentunya banyak dari sunan-sunan yang ada di Indonesia dulunya, itu melalui banyak proses yang cukup pelik sehingga mereka mampu untuk mengadaptasi ya, menggunakan budaya lokal seperti itu. Nah, budaya-budaya lokal ini yang nanti pada ujungnya pun diberikan nafas kosmologis itu. Mau dia dalam bentuk gamelan, mau dia dalam bentuk wayang, mau dia dalam bentuk apapun. Tapi tetap saja gitu semuanya punya elemen kosmologis itu. Gamelan misalnya dari lagu dan lain sebagainya itu punya kualitas moralitas untuk mengajar. Dalam artian bisa ajaran agama, tapi bisa juga komentar-komentar moral. Nah, tembang-tembang, degung, dan lain sebagainya itu punya efek itu. Bahkan dipercaya lagu-lagu tertentu bisa mengusir. Jadi ada sifat untuk membersihkan ya. Jadi apakah mau dibilang istilahnya seperti eksorsisme gitu yang kita kenal hari ini mungkin ya. Seperti itu. Lagi-lagi itu kosmologis ya sebetulnya. Wayang juga punya sesuatu yang namanya ngeruat. Mau di Jawa atau di Sunda, istilah ngeruat itu ada ya. Jadi repelling bad omen atau mencoba menghindari atau menjauhkan dari semua mara bahaya dan pertanda buruk. Di Sunda ada kebiasaan wayang yang diciptakan oleh Asep Sunandar Sunaria almarhum kira-kira di tahun 1960. Cepot itu sebetulnya salah satu versi adaptasi ya dari wayang Jawa. Dan ketika cepot sudah ada, sudah muncul, cepot punya kebiasaan yang sengaja dimodernisasi oleh orang Sunda itu sendiri. Artinya gini, walaupun mereka punakawan, tapi cepot itu punya tradisi sendiri untuk melemparkan komentar-komentar terhadap kehidupan di zaman yang modern. Nah, karena kebiasaan itu, maka dia tentunya tidak lepas ya dari kebiasaan ngeruat dan apa segala macam. Tapi kebiasaan untuk mengajar, membawakan nilai-nilai moral itu selalu tidak bisa lepas. Jadi lagi-lagi kalau kita mencoba berbicara di dalam konteks kosmologis ya, kepentingan untuk menjaga orang selalu berada di dalam jalan yang lurus, moral, moral baik maksudnya, dan ngaruat tadi, itu semuanya tetap berhubungan. Seperti seolah-olah hidup fisik dengan spiritual itu tidak bisa dilepas. Ya kan? Jadi alam yang sifatnya zat lebih ilahi dengan apa yang ada di ruang fisik, itu seperti seolah-olah terhubung terus di Asia itu.
Berbeda dengan Barat tentunya. Kalau Barat sudah menjadi sangat-sangat rasional, logis, sampai pada saatnya dia memutuskan dari elemen kosmologis itu. Buat mereka hidup dan mati hanya sebatas karena manusianya hidup sebagai organisme. Jadi tidak ada pikiran yang lebih luas lagi dari itu. Contoh lain lagi misalnya di wayang, di gunungan misalnya, ada konsep yang mirip di keagamaan, yaitu di Kristen misalnya itu ada salah satu istilah yang namanya alfa dan omega atau awal dan akhir ya. Gunungan di dalam wayang kalau kita lihat ada sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan selalu menunjukkan sebuah dimulainya ya, sebuah pentas wayang, dan ketika dia selesai maka dia akan dibalik. Nah, gunungan itu fungsinya mengajak kita untuk masuk. Sebetulnya gunungan itu menggambarkan sebuah gate atau gerbang juga. Jadi fungsinya sebetulnya hampir tidak berbeda dengan Torii Gate, dengan Hong Salmun dan Torana yang kita sudah bahas sebelumnya. Bahkan kita bisa lihat juga biasanya di gunungan itu dihiasi oleh Kalamakara, tadi udah bisa dilihat ada ya di situ di gambar yang sebelah kanan, dan ada 2 Dharmapala. Jadi konsep-konsep logika seperti ini terus dibawa. Walaupun ada perbedaan budaya ya. Jadi di situ sudah bisa kita lihat tentunya sinkretisme selama sepanjang perjalanan kita di semester ini konsisten ada di Asia ya. Dan karena seninya selalu berhubungan dengan spiritualitas, maka seni itu selalu dia posisinya ada di dalam masyarakat secara fungsional, tapi dia mempunyai nilai yang luhur. Nah, di sini ada konsep yang namanya seni halus. Seni halus ini istilahnya kagunan. Nah, ini kira-kira konsep yang ada di Indonesia. Kata seni itu sebetulnya kalau mau kita coba terjemahkan langsung ke barat, itu sebetulnya tidak padan ya. Jadi tidak sebetulnya ada di level yang sama. Karena seni rupa barat itu dasarnya mencoba eksplorasi pada ruang fisik, bentuk. Ada pemikiran tentunya di mereka, tapi fungsinya tentunya sudah lepas sejak mereka masuk ke era Renaissance misalnya. Fungsi keagamaan itu tiba-tiba mulai luruh, luntur. Sedangkan di kita masih terus dipegang gitu ya. Dan nanti ada sebuah renegosiasi tentunya di Indonesia waktu ada pendidikan-pendidikan seni barat yang masuk ya. Tapi tetap aja nanti kalau kita coba bahas, kita coba survei, sebetulnya ada banyak seniman-seniman yang punya kepekaan sendiri, tapi dia mencoba untuk membawa itu dalam bentuk yang tidak tradisional ya. Jadi kepekaan itu kemungkinan besar masih ada. Kembali lagi ke istilah kagunan, kalau kita coba lihat di Jawa, istilah kagunan itu kalau diterjemahkan diartikan ya, membutuhkan kecerdasan, refinement atau latihan ya, dan intelek, kepintaran. Jadi memang seni itu dimanapun juga, dan saya harus setuju, di barat juga seni yang murni itu sebetulnya seni tinggi ya, itu pada levelnya memang dia tinggi, ada di atas. Jadi tidak semua orang mungkin bisa menikmatinya. Tapi kalau untuk di Jawa, terutama seni itu menjadi agung, menjadi tinggi, tapi fungsinya secara spiritualnya dia tetap melebur ke rakyat ya, ke kaum jelata. Di Sunda ada istilah yang namanya kabinangkitan. Jadi itu cakap, terampil. Jadi tetap saja seni itu sesuatu yang tidak bisa dibikin serampangan ya, tidak bisa dibikin sembarangan.
Di istilah Sanskerta, seni itu artinya persembahan, pelayanan, pemberian tulus. Jadi dari tiga ini kalau kita survei sebetulnya memang seni di turunan dari Sanskerta, dari Sunda, dari Jawa, tidak bisa dilepas dari spiritualitas gitu. Nah, kenapa lantas istilah halus gitu? Halus merepresentasikan kepekaan terhadap ruang spiritual di situ atau dimensi spiritual. Halus juga bisa berarti punya kemampuan untuk bersimpati dan berempati tuh. Terus punya konsep bakti kepada Tuhan tentunya ya. Menjaga harmoni. Seni-seni tradisional itu tidak ada yang punya tujuan untuk menyebarkan paham buruk. Semuanya positif. Jadi itu yang dimaksud harmoni ya. Jadi kita udah bisa mulai dapat nih gambaran-gambarannya ya. Bahwa seni di Asia itu selalu dekat dengan spiritualitas, punya simpati empati, mencoba untuk berbakti pada Tuhan, punya elemen yang selalu positif, dan dia menjaga keharmonisan apapun yang ada di dalam cerita-ceritanya. Jadi konsep-konsep seperti mengkritik dan apa segala macam itu sebetulnya relatif lebih kurang ya di Indonesia. Di Barat mungkin mereka lebih membawa dan menaikkan semua level-level perdebatan itu ya. Jadi makanya kenapa kritik dan lain sebagainya itu kadang-kadang muncul di seni Barat. Nah, budaya Asia dan seni Asia secara umum membutuhkan satu punya moral karakter yang bagus, spiritualitas, aspek tingkah laku perbuatan baik, dan harmoni. Jadi semua elemen ini sebetulnya akan terbawa ke periode modern dan kontemporer di seni Asia. Di Barat kadang-kadang seninya bisa menjadi sangat jauh dari orang, bahkan dia bisa menjadi elit ya. Kalau kalian sudah lihat seni di eranya Barok misalnya, itu dia menjadi sangat borjuis gitu. Tapi kalau di Asia kebanyakan seni walaupun tinggi, dia sifatnya spiritual dan keagamaan. Jadi biasanya tetap akan digunakan. Misalkan gini, ada keris. Keris yang hanya dipakai pada ritual tertentu keagamaan. Tapi toh ritual keagamaan yang digunakan untuk misalkan memberikan blessing pada seluruh rakyat. Jadi artinya bukan sesuatu yang eksklusif hanya bisa dinikmati oleh kaum tertentu. Seperti itu. Jadi memang seni di Asia itu sebetulnya relatif berbeda ya. Nah ini ada lagi komentar dari Jill Forsey. The concept of halus atau refinement exists and persists through Indonesia's art and literature, katanya. Nah itu, konsep halus atau refinement tadi itu terus ada di sepanjang seni dan literatur Indonesia. Dia merefleksi banyak abad, reflecting many centuries of exquisite works, evoking a moral rightness tuh. Jadi kelurusan moral ya, jadi sisi moral yang baik. Terms for beauty in Indonesian society can also mean goodness. Kalau dia indah, maka dia baik. Maka istilah halus pun dan kata bagus misalnya, itu juga punya ada di satu sisi yang sama. Jadi sebetulnya seni kasar itu jarang untuk disebut. Kalau seandainya ada pun seni kasar, maka dia biasanya dianggap punya kualitas moral yang jelek, buruk, jahat, crude atau tidak terpoles. Gitu. Nah, inilah kepekaan seni Asia.
kurang lebih seperti ini ya. Mungkin kalau kita mau coba bandingkan ke periode Yunani kuno, mungkin masih ada kesamaan itu gitu ya di Yunani sana. Karena tetap aja kalau misalnya bikin sebuah patung tidak mendekati bentuk hasilnya atau asalnya atau tidak ideal, maka mungkin dianggap ya dewa tidak akan sudi untuk berada gitu di dalam patung itu. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi seni itu selalu harus tinggi, baik, indah, dibuat oleh orang-orang yang betul-betul terampil supaya dia eh, bisa mengembody atau bisa menunjukkan atau menjadi rumah bagi semua kualitas-kualitas yang baik tersebut. Nah, itu konsep dasar yang mungkin kita perlu pahamin ya jadinya di Indonesia dan Asia secara umumnya. Seni itu menjadi fungsional karena dia spiritual. Digunakan sehari-hari dan dia melebur di masyarakat. Maka karena sifatnya yang fungsional dan ada di ruang masyarakat, sangat sulit untuk mencoba memisahkan seni dan craft di Asia. Karena craftnya tinggi, tapi tetap fungsional. Itu yang jadi susah gitu. Kalau kita mencoba memilah mereka berdasarkan definisi barat, akan terjadi dilema atau tabrakan. Karena craft di barat itu hanya sesuatu yang dibuat untuk dijual atau kerajinan ya. Tapi kalau seni tinggi itu selalu dianggap sebagai seni yang hanya bisa dilihat, hanya bisa direnungkan, tapi tidak ada kegunaannya. Patung di Renaissance itu sebetulnya hanya dibuat sebagai eksplorasi. Dia tidak disembah, dia tidak dijadikan sarana untuk beribadah gitu. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mulai hilang di sana. Sedangkan kalau di Asia enggak, walaupun dia tinggi, tetap dia melebur ke rakyat. Jadi itu yang jadi unik gitu ya di Asia tuh. Jadi perbedaan antara seniman dan pengrajin sulit untuk dipisah pada seni tradisional. Karena craftnya tetap bisa tinggi, punya kualitas itu, tapi dia tetap fungsional. Terus lantas jadi gimana kalau kita nanti masuk membahas seni di era kontemporer Asia nih? Misalnya, apa yang membedakan seseorang itu sebagai seorang pengrajin dan seorang seniman? Jawabannya ada di kualitas ide atau konsep. Ya tentunya ini akan susah kalau saya hanya sebut sedemikian rupa ya, karena harus pakai contoh. Nanti bakal kelihatan tuh satu-satu apa yang coba dibahas di setiap karya yang dibuat. Dan bagaimana menggunakan bahasa-bahasa visualnya, bagaimana menggunakan metafornya, supaya tercapai kualitas ide atau konsep yang bagus itu. Gitu ya. Refleksi, jadi seni itu selalu tentang kepekaan. Tapi dalam kasusnya seni di Asia Tenggara, melalui sampel Indonesia, kita bisa melihat ada similaritas ya dan sebuah apa ya blending atau sesuatu yang jadi melebur dari semua keagamaan dan pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain bahkan dari budaya-budaya lain juga. Dan di situ kita bisa lihat kepekaan itu memang di kebanyakan seni Asia itu mirip. Ya. Di Asia, desain atau craft bisa menyeberang ke area teritori seni. Karena setelah kita lihat dari level tradisionalnya, tidak ada satu karya seni tradisional pun yang dia menjadi eksklusif seperti eksklusifnya Barat gitu.
tetap dipakai karena dia kebanyakan di ruang spiritual ya, kayak tadi saya sebut. Di barat justru definisi desain itu tidak bisa crossing over gitu ke dunia seni. Karena buat mereka itu uh, sudah sudah berbeda tradisi dan kegunaannya gitu. Sedangkan si desain sendiri sebetulnya dia terlalu dibatasi kalau dibandingkan dengan seni. Jadi seni itu kan lebih mencoba untuk mendobrak gitu ya, ada mendobrak aturan justru masalahnya. Kalau kalau desain itu malah justru harus berpegang pada aturan. Jadi sama ya, di barat desain itu berpegang pada aturan, cuman dia tidak bisa tinggi. Kalau di Asia, desainnya tetap berpegang juga pada aturan. Yang lalu kita udah bahas kan, ada Canon, ada banyak tuh panduan-panduannya, mau Silva Sastra misalnya gitu. Lai Tai misalnya kemarin kita lihat, itu semua Canon, yang mana dia punya aturan ya kan. Tapi di Asia bedanya aturan-aturan itu membuat dia menjadi tinggi. Nah, itu perbedaannya antara timur dengan barat ya. Nah, di minggu depan kita bakal lihat lagi bagaimana perbedaannya. Jadi saya akan gariskan lagi perbandingan-perbandingannya di mana mereka punya titik temu, di mana mereka berpisah, dan di mana dia bertemu lagi. Nah, di dalam kancah dunia global tentunya desain dan craft itu bisa crossing over ya. Kalau di teritori art. Di barat nanti ada gerbangnya di mana mereka kembali lagi seperti itu. Dan kembalinya itu bertemu di titik konvergensi yaitu di pop art. Nah, itulah sebabnya kenapa setelah pop art seni-seni Indonesia yang sebetulnya dianggap rendah sama barat itu seperti seolah-olah bisa kembali naik. Nah, itulah kesempatannya di mana kita bisa membawa ini semua ya ke kancah yang lebih internasional. Ya, mungkin segitu dulu untuk sekarang. Nanti kita ketemu lagi di rekaman selanjutnya di mana kita melihat progres lebih lanjut bagaimana seni dari Indonesia itu dibandingkan dengan apa yang ada di barat. Oke, sekian.